Dalam video ini, saya mau menanggapi fenomena belakangan ini, di mana beberapa public figure Kristen memutuskan untuk meninggalkan Yesus dengan murtad dari iman Kristen. Saya percaya bahwa orang-orang yang meninggalkan Yesus ini adalah orang-orang yang tidak mengerti mengapa ia harus menjadi pengikut Yesus. Yang dengan demikian, orang-orang yang meninggalkan Yesus ini pasti berpikir bahwa ada yang lebih berharga dari Yesus itu sendiri. Atau bahkan mereka berusaha untuk membenarkan pikiran atau perasaan mereka itu dengan berkata, Yesus sama aja kok dengan iman lain. Yesus sama aja kok dengan agama lain. Jadi nggak masalah saya tinggalkan Yesus, yang penting saya tetap beragama. Tetapi teman-teman, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sungguh patut kita kasihani dan kita doakan sebagai orang Kristen. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang meninggalkan Yesus ini adalah orang-orang yang tidak mengerti apa makna, apa tujuan, dan apa arti mengikuti Yesus itu. Sehingga mereka dengan mudah meninggalkan Yesus demi tujuan-tujuan mereka yang lain, yang mereka pikir lebih berharga daripada Yesus Kristus itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yuk ngaji yuk, berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share channel kesayangan kita ini. Semoga sahabat bisa mendapatkan video update dari kami. Ada video menarik yang disampaikan oleh Elia Miron berkaitan dengan gelombang mu'alaf dari beberapa artis. Salah satunya adalah Dr. Richard Lee, kemudian Ruben Onsu, dan beberapa artis lain yang menyusul menjadi mu'alaf pada tahun 2025 ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita dan juga para artis yang sudah mu'alaf menjadi orang istiqomah hingga maut menjemput kita. Hai teman-teman, dalam video ini saya mau menanggapi fenomena belakangan ini, di mana beberapa public figure Kristen memutuskan untuk meninggalkan Yesus dengan murtad dari iman Kristen. Sebenarnya, kebebasan beragama itu adalah hak setiap individu dan hak setiap manusia. Hanya saja, saya percaya bahwa orang-orang yang meninggalkan Yesus ini adalah orang-orang yang tidak mengerti mengapa ia harus menjadi pengikut Yesus. Yang dengan demikian, orang-orang yang meninggalkan Yesus ini pasti berpikir bahwa ada yang lebih berharga dari Yesus itu sendiri. Atau bahkan mereka berusaha untuk membenarkan pikiran atau perasaan mereka itu dengan berkata, Yesus sama aja kok dengan iman lain. Yesus sama aja kok dengan agama lain. Jadi nggak masalah saya tinggalkan Yesus, yang penting saya tetap beragama. Lalu dengan demikian mereka bisa memperoleh semua keinginan mereka, mau harta, mau tahta, mau perempuan, mau laki-laki, dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sungguh patut kita kasihani dan kita doakan sebagai orang Kristen. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang meninggalkan Yesus ini adalah orang-orang yang tidak mengerti apa makna, apa tujuan, dan apa arti mengikuti Yesus itu. Sehingga mereka dengan mudah meninggalkan Yesus demi tujuan-tujuan mereka yang lain, yang mereka pikir lebih berharga daripada Yesus Kristus itu sendiri. Elia mengatakan bahwa yang mu'alaf itu meninggalkan Yesus. Ya, jadi Elia itu mengatakan ketika melihat fenomena beberapa artis yang masuk Islam atau menjadi mu'alaf, dia mengatakan bahwa orang-orang yang mu'alaf itu adalah orang-orang yang meninggalkan Yesus. Maka kami katakan bahwa yang mu'alaf itu justru tidak meninggalkan ajaran Yesus, justru malah mereka menjalankan ajaran Yesus. Mari kita lihat di Bible. Yang pertama, Yesus bersunat dalam Lukas 2 ayat 21. Umat apa yang hingga detik ini konsisten mewajibkan bersunat? Jawabannya adalah umat Islam. Yang kedua, Yesus bersahadat dan menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah, dalam Yohanes 17 ayat 3. Umat apa yang bersahadat dan hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah? Tentu lagi-lagi jawabannya adalah umat Islam. Yang ketiga, Yesus taat kepada hukum-hukum Taurat dan mengharamkan makan babi dalam Ulangan 14:8
Imamat 11:7, Yesaya 65:4, dan Yesaya 66 ayat 17. Umat apa yang hingga detik ini mengharapkan babi? Jawabannya adalah umat Islam. Yesus berwudu dan mengajari murid-muridnya berwudu sebelum beribadah dalam Yohanes 13 ayat 5 sampai dengan 12. Umat apakah yang berwudu sebelum beribadah? Jawabannya adalah umat Islam. Kemudian selanjutnya Yesus sholat dan sujud berdoa kepada Tuhannya dalam Matius 26 ayat 39. Umat apa yang hingga detik ini sholat sujud berdoa kepada Allah? Jawabannya adalah umat Islam. Kemudian Yesus berpuasa sebelum menerima Injil di padang gurun dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan 2. Umat apa yang dalam kehidupannya diwajibkan berpuasa? Jawabannya adalah umat Islam. Yesus mengajari untuk bersedekah dalam Matius 6 3 sampai dengan 4. Agama apa yang mengajarkan umatnya bersedekah? Jawabannya adalah agama Islam. Kemudian Yesus taat kepada hukum-hukum Taurat. Manusia bila wafat harus dikafani dalam Matius 27 ayat 59, Markus 15:46, dan Yohanes 19 ayat 40. Bukan dimasukkan ke dalam peti, dipakai setelan jas lengkap dengan dasi dan sepatu berkilat untuk pria dan pakaian pengantin untuk wanita seperti akan ada party di kuburan. Lalu umat apa yang bila wafat dikafani? Lagi-lagi jawabannya adalah umat Islam. Yesus tidak pernah berkata, "Aku Tuhan pencipta langit dan bumi," dan berinkarnasi nuzul jadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tidak ada dalilnya di Bible sendiri. Yesus juga tidak pernah berkata, "Aku 100% Tuhan dan 100% manusia." Tidak ada juga dalilnya dalam Biblos. Kemudian Yesus tidak pernah bermukjizat dari dirinya sendiri. Dia berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri," dalam Yohanes 5 ayat 30. Semua mukjizat yang ditunjukkan Yesus dilakukan Allah Tuhan yang disembah Yesus dalam KPR 2 ayat 22. Kemudian Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat dalam Matius 5 ayat 17. Tapi Kristen justru mengikuti Paulus membatalkan hukum Taurat dalam Efesus 2:15 dan Galatia 2 ayat 16. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah kepada roh-roh. Roh adalah makhluk ciptaan Tuhan dalam Zakaria 12 ayat 1. Yesus tidak pernah mengajarkan Biblos karangan Matius, Lukas, Markus, Yohanes, dan surat-surat Paulus. Yesus hanya mengajarkan Injil Kerajaan Allah dalam Matius 4 ayat 23, Matius 11 ayat 1, Markus 1 ayat 14. Biblos kanonik karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus ditulis para pengarang 30-60 tahun setelah Yesus diangkat ke langit. Yesus tidak pernah mengenal atau melegitimasi Biblos kanonik tersebut. Kemudian Yesus tidak pernah memberikan data bahwa dia lahir 25 Desember. Tidak ada ayat dan dalilnya di Bible. Desember di Yerusalem musim dingin, sehingga tidak mungkin para gembala mengembalakan domba-domba di musim dingin. Dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Dan beberapa pendeta dan ahli teologi juga menyangka akan lahirnya Yesus di tanggal 25 Desember. Kemudian Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu di gereja dengan bernyanyi dan berjoget-joget. Lalu siapa sebenarnya yang meninggalkan perintah dan ajaran Yesus? Mari jawab dengan akal sehat dan hati kita yang jujur. Kemudian Elia mengatakan bahwa Yesus mati dan hidup kembali. Justru ucapan tersebut bertentangan dengan ajaran Kristen sendiri. Karena bagaimanapun, engkau tidak akan pernah bisa menemukan sosok yang seperti Yesus yang telah mati namun hidup kembali, yang adalah kerinduan jiwamu. Bukankah Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa? Lalu jika Yesus hidup kembali, bukankah konsep penebusan dosa menjadi gagal? Terakhir, Elia mengatakan bahwa ketika kamu meninggalkan Yesus, kamu mempercayakan jiwamu kepada siapa? Kepada orang mati yang tidak bangkit-bangkit lagi? Kepada batu yang tidak dapat berbicara? Kepada patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Ketika kamu meninggalkan Yesus, kamu mempercayakan jiwamu kepada siapa?
Kepada orang mati yang tidak bangkit-bangkit, bukan? Kepada batu yang tidak dapat berbicara, bukan? Kepada patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, bukan? Inilah yang tidak kamu pahami, wahai orang-orang Kristen yang meninggalkan Yesus. Maka kami menjawab, pertama, siapapun yang mati maka ia makhluk dan bukan Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin mati, apalagi bisa dilihat. Ini dikatakan oleh Bible sendiri. Perjanjianku tidak akan kuingkari, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Dalam Mazmur 89 ayat 35. Allah bukanlah manusia dan bukan pula anak manusia. Lalu kenapa muncul istilah Tuhan menjadi anak manusia dan seorang anak manusia? Kedua, Bible melarang keras membuat patung apalagi menyembahnya. Ini dijelaskan dengan tegas dalam Bible di Ulangan 4:16 TB, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Dalam Ulangan 27:15 TB, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Kemudian dalam Imamat 419 ayat 4, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan, akulah Tuhan Allahmu. Kemudian dalam Keluaran 20 ayat 5, jangan menyembah patung semacam itu, karena akulah Tuhan Allahmu, dan aku tidak mau disamakan dengan apapun. Dalam Imamat 26 ayat 1, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Yesaya 42 ayat 8, aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Pertanyaannya, kenapa malah dibikin patung? Sahabat yang ngaji, yuk, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa membuka mata hati dan pikiran kita semua, sehingga kita bisa melihat kebenaran seterang matahari di siang bolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.